Jadi ada 4 gambaran, ada 4 keadaan. Orang pingsan ataupun mabuk, ada 4 keadaan. Dan masing-masing keadaan memiliki hukumnya sendiri-sendiri, beda, akan berbeda-beda. Keadaan yang pertama, pingsannya sengaja, misalnya minum obat-obatan, atau mabuknya sengaja sebelum qoblul fajar. Kalau mabuknya setelah minum fajar, jelas batal ya, minum. Ini kan ini sebelum dilakukan sebelum fajar, sebelum waktu sahur dilakukannya. Tapi dalam keadaan sengaja, biigma'in utufrin. Maksudnya apa bihima? Yaitu sengaja membuat dirinya pingsan dan sengaja membuat dirinya ya, jadi keadaan yang pertama itu tadi, dia sengaja, pingsannya dibuat secara sengaja dalam keadaan sadar, bukan nggak sadar, terus pingsan, dia minum obat atau apapun yang menyebabkan dia pingsan, ataupun dia mabuk. Dan itu terjadi sepanjang 1 hari penuh, dari mulai tulu'ul fajar sampai ghurubus syams. Gambarannya seperti ini dijelaskan. Seandainya seseorang dengan sengaja meminum khamr sebelum fajar, gambarannya seperti ini. Jika seorang meminum khamr sebelum waktu subuh, tapi nggak mungkin kalau khamr ini bingung juga. Mungkin dia nggak minum terus ketiduran nih, bisa jadi sampai maghrib. Atau yang kedua, dia menggunakan obat-obat psikiatri untuk sengaja untuk tidur. Dilakukannya sebelum subuh. Kalau setelah subuh jelas batal ya, minum obat batal nggak? Minum khamr lagi batal, minum air aja batal, lagi minum khamr. Dan itu berlangsung mukma alainya, pingsannya atau mabuknya, dari mulai tulu'ul fajar hingga ghurubus syams. Dari mulai tulu'ul fajar yaitu waktu subuh. Dari mulai terbit fajar dia pingsan, dia mabuk berkat minuman atau obat-obatan yang sengaja diminumnya. Maka mereka, kedua kelompok ini yang minum khamr dan minum obat untuk pingsan dan sebagainya, itu maka hukumnya puasanya batal, bittifaq, dengan kesepakatan semua ulama. Karena syaratnya harus 2. Kalau mabuk sama pingsan harus ada 2 syaratnya untuk bisa dikatakan itu batal. Yang pertama sengaja minumnya, yang kedua menghabiskan 1 hari penuh. 1 hari penuh yaitu waktu berpuasa. 1 hari penuh tuh dari mulai tulu'ul fajar sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari, itu hari ya. Kalau dari ghurubus syams sampai tulu'ul fajar disebutnya apa? Malam. Udah jelas itu. Mereka yang minum khamr kemudian tidur, minum khamr mabuk kemudian tidur sampai dari tulu'ul fajar sampai tenggelam matahari, waktu puasa habis full, dari sebelum fajar dia tidur, bangun setelah maghrib, maka hukumnya wajib go. Jelas ya? Begitupun kalau pingsan tadi, kalau pingsannya karena sengaja. Keadaan kedua, tadi syaratnya 2 ya, apa sengaja, waktu puasanya dari pertama sampai habis dalam keadaan pingsan ataupun mabuk. Itu syaratnya 2, qoyidnya 2. Itu jelas batal dan wajib go. Keadaan yang kedua, ini jelas nggak batal kalau yang keadaan kedua. Dia nggak sengaja dan mabuknya juga sedikit, atau pingsannya juga sebentar di siang hari bulan Ramadan, minumnya juga nggak sengaja. Nah, contohnya gambarannya gimana? Misalnya ada orang sedang ngambil apa yang minuman yang putih, berarti jenis vodka, minumannya putih warnanya. Dia ditaruh air es di kulkas, diminum, mabuk dia tiba-tiba. Gimana? Kalau diminumnya sebelum fajar, mabuk, tapi begitu jam 10 nggak sengaja ini cerita nggak sengaja, atau dibohongin orang lah. Ayo minum sahur, jadi minuman mabuk gitu. Dia tidur, dia mabuk, dia ketiduran, bangun jam siang zuhur. Gimana? Nggak batal ya? Terusin aja puasa. Ada yang jahil ngasih obatnya, orang yang sakit jiwa kan ada, dikasih ke temennya. Ditidur, mau mundur, lemas ngasih. Nah batal nggak? Nggak batal. Kalau diminumnya sebelum fajar. Dosa nggak? Dan puasanya tetap dianggap di keadaan itu, minum khamr nggak sengaja, minum obat dibohongin misalnya.
dua keadaan tersebut, maka puasanya sahih. Kalau nggak sengaja. Pokoknya syaratnya dua. Idza lam yata'adda, yang syarat yang pertama dia nggak sengaja, syarat yang kedua lam ya'umma jami'an nahar. Dan dia tidak sampai penuh siang harinya dengan tidur ataupun pingsan, dengan mabuk ataupun pingsan. Dan ini pendapat yang mu'tamad, yang terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, walaupun dia sadarnya cuma 10 menit, al-ikmat tadi. Di sini Al-Azhar ini pendapat kuat ya, pendapat yang zahir. Kalau dia nggak sengaja, kalau seandainya tidur satu hari full, nyisa sebelum maghrib 10 menit, menurut pendapat yang kuat, nggak batal, nggak sengaja kan? Nah, kalau hal keempat nih jelas. Tadi kan yang pertama sengaja dan seluruh harinya penuh. Yang kedua, gambaran kedua nggak sengaja dan hanya sebagian siang di siang hari bulan Ramadan. Gambaran ketiga kira-kira gimana? Sengaja, tapi tidak penuh. Atau tidak sengaja, wa yaumu jami'un nahar. Sengaja tidak penuh, idza ta'adda sengaja, walam ya'umu jami'an. Diselang-selingin. Kan syaratnya harus sengaja dan yaum jami'an. Ini yang pertama tidak sengaja tapi sehari penuh. Yang kedua sengaja tapi tidak sehari penuh. Syarat gambarannya igma itu pingsan. Syukur itu mabok, sakran mabok. Harus ada dua, sengaja, batal yang bikin batal ini sengaja sama jami'un nahar. Dari mulai tulu'ul fajar, waktu puasa jami'un nahar tuh maksudnya seluruh waktu puasa dari mulai tulu'ul fajar sampai ghurubus syams. Dari mulai masuk waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau ada dua syarat ini pasti batal bittifaq. Kalau nggak ada dua syarat ini pasti jelas nggak batal bittifaq. Tapi kalau ada salah satu syaratnya aja gimana? Kan begitu pertanyaannya. Bisa ada salah satu syaratnya aja apa? Misalnya yang pertama sengaja, tapi nggak satu hari penuh, sebentar aja. Atau kedua dia sengaja, tidak sengaja, tapi satu hari penuh tidur dari mabuk ya. Paham gimana? Nah kita bahas di sini. Kita bahas satu persatu nih. Ada hilaf ya. Namanya hilafnya pendapatnya. Dan di dua keadaan tersebut, apa itu dua keadaan? Yang pertama sengaja, tapi tidak satu hari penuh. Yang kedua tidak sengaja, tapi seharian penuh. Di dua keadaan tersebut ada hilaf di antara ulama Syafi'i. Di antaranya pendapat Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Khatib, tiga-tiganya pengarang Syarh al-Minhaj. Ibn Hajar punya Tuhfah, Imam Romli punya Nihaya, Imam Khatib punya Mughni Muhtaj. Wagairuhum, dan selain mereka, nggak disebutkan itu. Tetap batal. Ada salah satu aja sebab itu batal menurut mereka bertiga. Dan ada pula tapi di antara mereka yang mengatakan maksudnya hilaf yang terjadi di antara Ibn Hajar dan Romli. Mazhab Hanafi nggak ngelihat adanya, yang penting jami'un nahar atau tidak. Jadi idza nawasom di malam hari, mazhab Imam Hanafi, summa ughmiya alaih, kemudian dia pingsan satu hari penuh. Tahu nggak? Tapi nggak disebutin sengaja apa enggak ya? Nah, tapi dia punya ilah apa? Sah puasanya menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa ilahnya menurut dia? Kenapa? Karena puasa ibadah yang nggak batal karena hadas, beda dengan sholat. Begitupun pingsan ketika ayamul haji nggak bikin batal haji. Jadi di sini dijelaskan oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah berkata karena ibadah nggak batal karena hadas, tidak begitu pun tidak batal pingsan ketika musim haji karena niatnya asal tepat pada waktunya. Kalau dia tidur dari tadi nih jam 5 sore, dia bangun besok jam 7 malam, kapan niatnya? Tadi jam 5 sore dia tidur. Wah, bablas terus tidurnya 26 jam. Bangun-bangun jam 7 malam waktu isya. 26 jam berarti dia tidur non-stop. Wah, hebat tuh rekor.
Wali anna niat sahat di waktiha, asalkan niatnya waktunya pas. Udah. Ini terdapatnya di mana ya? Catat nih kalau mau catat. Yanzur kitab At-Tajrid lil Quduri juz 3 halaman 1511. Al-Maqsud Lister Hishi juz 3 halaman 81. Al-Kafi fi Fiqh Alim Madinah juz 1 halaman 330. At-Tajrid wal Iqlil juz 3. Kenapa juz 3? Bab puasa, bab ibadah semuanya. Kalau penuh, jadi bukan sengaja nggak penting. Kalau menurut Imam Nawawi, dalam kitab Imam Nawawi Al-Azhar itu kalau penuh satu hari penuh wajib godok. Lanjut, walaupun dia nggak sengaja minumnya. Masa sih kita bisa bilang sehat? Orang dimabuk seharian penuh, nggak ada sadar-sadarnya. Bisa bilang kita bilang sadar atau pingsan seharian penuh ya. Kapan puasanya? Enggak iling. Nah, sekarang kebalikannya sama idza ta'adda, kalau disengaja. Fayasam wa yubtil. Ada yang berkata, ada khilaf ulama, dibilang sekarang batal. Walaupun hanya sebagian kecil dari siangnya, di sini bilang batal. Jadi ada banyak ulama ya, yang keadaan keempat nih karena satu syarat nih kurang, hanya ada satu syarat. Ada sebagian ulama bilang batal. Ada yang bilang tadi jami'un nahar batal, ada yang bilang patokannya kalau sengaja emang nggak sengaja. Karena kalau hilaf, kalau dia sadar sebentar dan dia sengaja, nah gimana? Sadarnya sebentar tapi dia sengaja. Ingat, kita minum obat, kita tahu itu obat mengandung efek bisa bikin tidur atau mabuk. Walaupun kita minum, kalau kita nggak tahu, dia tahu itu obat bukan buat ente, buat orang di pasien lagi jiwa. Ini minum, jelas. Bahwa makna masuk dalam kategori sengaja, dia udah tahu. Jadi kalau orang yang minum obat karena hajat, ada 3 keadaan wajib godok. Kalau diminumnya tetap sebelum masuk waktu subuh. Kalau minumnya di subuh mah batal udah ya, nggak mikir panjang lagi. Jadi kita ceritanya kalau minumnya atau mabuknya di sebelum waktu sebelum waktu sahur. Pendapat kedua, ludumuhu mutlaqan, walaupun nggak istighfar benar. Yang ketiga, dibilang nggak batal. Tapi pendapat ketiga lebih lemah ketimbang pendapat yang pertama dan kedua. Imam Nawawi patokannya di satu hari full. Dia nggak patokan disengaja atau tidak sengaja. Itu patokannya Imam Romli, maaf. Dia nggak patokan itu. Jadi walaupun sengaja sadar sebentar, kata Imam Romli nggak batal. Kata Imam Romli. Tapi Ibn Hajar patokannya beda nih. Ibn Hajar patokannya kalau bifi'li, maksudnya sengaja dilakukan. Walaupun hanya sebentar, maka hukumnya batal.